pertempuran Uhud ini terjadi karena orang-orang Quraisy ingin membalas dendam kepada Nabi Muhammad terkait kekalahan mereka di perang Badar. Sebenarnya di awal pertempuran ini kaum muslimin mendapatkan kemenangan, tetapi karena beberapa faktor, diantaranya ada sebagian yang meninggalkan gunung rumah. Nanti insya Allah lebih jelasnya kita akan jelaskan di tempat di pegunungan Uhudnya. Kita akan perlihatkan kepada Bapak Ibu sekalian tentang posisi-posisi di mana Rasulullah SAW berperang, dan juga di mana posisi para pemanah yang selama mereka bertugas mereka melindungi Nabi dari serangan musuh dari belakang. Nah, karena mereka meninggalkan gunung yang telah diamanahkan oleh Nabi untuk tidak ditinggalkan, akhirnya pasukan musuh bisa berbalik arah dan kemudian memecah menjadi dua pasukan. Pasukan yang menyerang Nabi dari depan dan pasukan yang terdiri dari pasukan berkuda yang menyerang Nabi secara tiba-tiba dari belakang. Sehingga atas serangan kejutan ini kemudian sahabat menjadi kocar kacir, dan kemudian dengan kejadian itu gugurlah lebih kurang sekitar 70 sahabat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Bukit Uhud ini adalah gunung yang Nabi katakan bahwa bukit ini mencintai kami dan kami mencintainya. Jadi bukit ini adalah bukit yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan di sana nanti ada satu gua, yang gua itu sekarang sudah ditutup dengan cor. Ada gua, tetapi lubangnya ditutup dengan cor. Jadi di sana dulu dikatakan Nabi beristirahat sewaktu beliau berdarah, dan dikatakan darah beliau itu sampai hari ini kalau Bapak memasukkan hidung ke dalam lubang yang ada di gua itu, maka akan tercium bau harum dari gua tersebut. Dan sekarang sayangnya lubang itu telah ditutup oleh pemerintah setempat menggunakan cor semen. Kita tidak tahu apa maksud mereka untuk menutup itu dengan cor-coran semen, tetapi itulah tempat di mana dulu Nabi Muhammad ketika beliau terluka, dan di sini tempat ketika Nabi terluka di mana gigi beliau tanggal. Dan di saat yang demikian para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kalau memang orang-orang yang berjumlah 3.000 ini datang untuk membunuhmu dan telah berhasil membunuh sahabat-sahabatmu, maka mintalah kepada Allah agar Allah melaknat mereka, agar Allah mengutuk mereka." Mendengar permintaan itu, Nabi kemudian mengatakan kepada para sahabat, "Ma bu'itu syattam wa la'an." Ujar Nabi, "Saya tidak diutus Allah sebagai tukang laknat. Innama bu'itu rahmatan lil alamin." Tetapi saya diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, nanti kita akan jelaskan ternyata semua pentolan-pentolan yang mengikuti pertempuran Uhud ini di kemudian hari menjadi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di tempat inilah nanti menjadi sejarah, menjadi saksi bisu pertempuran hebat antara 700 orang kaum muslimin yang berpegang kepada keimanannya, ketakwaannya kepada Allah, berhadapan dengan 3.000 daripada kafir Quraisy, dan sedikit pun kaum muslimin tidak gentar menghadapi mereka. Nah, ini yang ada di depan kita ini Bapak Ibu sekalian adalah Bukit Uhud, bukit yang berwarna kemerah-merahan, dikatakan karena tertumpahnya darah para syuhada di tempat ini. Inilah gunung yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Rasul, dan gunung ini pun mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dulu para jamaah sekalian, pernah terjadi banjir besar di kota Madinah ini sampai mengeluarkan jenazah para syuhada Uhud. Jadi dulu pernah terjadi banjir besar sampai para syuhada Uhud ini, saking dahsyatnya banjir yang terjadi sampai tanah itu terbongkar dan beberapa jenazah keluar, dan ternyata dengan izin Allah terdapat di sana jenazah Sayyidina Hamzah, dan sedikit pun ternyata jenazah ini setelah ribuan tahun terkubur, tetapi dengan izin Allah sedikit pun tidak ada tanda-tanda pembusukan, bahkan jenazahnya utuh dan masih memiliki darah segar yang mengalir dari tubuh mereka, menunjukkan bahwa mereka lah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mereka syahid karena membela agama Allah dan membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini di hadapan kita ibu bapak sekalian bisa dilihat, ini yang namanya pegunungan Uhud. Juga ada beberapa tempat di adanya batu yang dulu pernah digunakan oleh Nabi untuk bertayamum. Batu besar yang digunakan Nabi bersandar dan juga Nabi bertayamum di sana. Mungkin nanti
sesampainya di Uhud, kita langsung berziarah dulu kepada Sayyidina Hamzah dan juga para sahabat-sahabat yang lain. Lalu setelah itu kita akan melihat ada sedikit gambaran diorama peristiwa terjadinya pertempuran Uhud, dan kita akan jelaskan sebentar di sana. Setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Masjid Qiblatain, yaitu masjid di mana Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan perintah untuk memindahkan kiblat dari yang tadinya menghadap Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram yang ada di kota Mekah. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi sampai di kota Madinah, itu selama 16 bulan Nabi Muhammad bersama para sahabat itu salat menghadap Masjidil Aqsa, lebih kurang sekitar 16 bulan. Nah, kemudian Allah memerintahkan Nabi kita Muhammad untuk memindahkan kiblat ke Masjidil Haram, yang semua itu sebenarnya terjadi karena memang Nabi memiliki keinginan agar kiblat itu berpindah ke Masjidil Haram. Tetapi memang Nabi tidak mengucapkannya, tetapi Allah mengetahui apa yang menjadi keinginan Nabi Muhammad. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginan Nabi, dan akhirnya sampai hari ini kita salat menghadap Baitullah, dan peristiwa terjadinya perpindahan itu ada di Masjid Qiblatain. Tapi kami mengingatkan kepada para jamaah jangan mengikuti sebagian orang. Ada orang kesanya hendak napak tilas tetapi umpat sembahyang menghadap Masjidil Aqsa. Jadi dua kalinya sembahyang. Pertama menghadap Masjidil Aqsa, yang kedua menghadap Masjid Haram. Nah, seperti ini bid'ah, tidak dibenarkan. Yang benar adalah kita datang, andai pun kita sholat, maka sholatlah dengan menghadap ke Baitullah. Kita mengambil keberkahan sholat di sana karena Nabi kita Muhammad pernah melaksanakan sholat di tempat tersebut. Nah, bisa dilihat ini dulu Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ketika terjadi pertempuran Uhud, sebenarnya Nabi Muhammad itu cenderung untuk menunggu orang-orang kafir Quraisy ini di dalam kota Mekah, dan beliau lebih memilih untuk bertempur di dalam kota dengan pertimbangan karena penduduk Madinah lebih mengetahui bagaimana posisi kota dan gang-gang kecil yang ada di kota Madinah, sehingga mereka bisa mengejutkan musuh dari gang-gang kecil tersebut. Tetapi kemudian karena diadakan jajak pendapat, dan pendapat mayoritas pemuda adalah menginginkan agar mereka bertempur di luar kota Madinah, maka akhirnya Nabi mengikuti pendapat yang banyak itu, sehingga kemudian mereka bergerak dan sampailah di Uhud dan bertemu dengan pasukan musuh di arena tersebut. Nah, inilah di hadapan kita Gunung Uhud. Adapun gunung yang kecil ini para jamaah yang di hadapan kita ini adalah Gunung Rumah, yaitu gunung di mana dulu para pemanah dulu diperintahkan Nabi untuk berdiri di gunung kecil ini untuk menjaga jangan sampai musuh itu menyerang Nabi dari belakang dari gunung ini. Jadi Nabi kita Muhammad ketika bertempur, beliau berdindingkan gunung. Beliau memiliki latar belakang gunung, sehingga beliau tercover oleh gunung tersebut, sehingga tidak ada celah musuh untuk menyerang beliau dari belakang. Nah, inilah yang disebut dengan Gunung Rumah, dan yang besar ini adalah Gunung Uhud. Nah, nanti di belakang sana para jamaah akan dilihat ada satu gua yang mulut gua itu ditutup dengan cor semen, dicor dengan menggunakan semen sehingga tidak ada lagi orang yang bisa masuk ke tempat tersebut. Padahal dulu di sana Nabi kita Muhammad SAW pernah beristirahat dan darah beliau tertumpah di sana. Nah, inilah Gunung Uhud, gunung yang mencintai Nabi dan dicintai oleh Nabi, dan gunung ini berwarna kemerah-merahan karena tertumpahnya darah para sahabat di tempatnya. Adapun masjid ini para jamaah adalah Masjid Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, dibangun sebagai bentuk penghargaan kepada Sayyidina Hamzah dan semua para syuhada Uhud radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, ini kita adab kita ketika datang siogianya untuk tidak melakukan apa-apa dulu. Kita langsung saja berziarah kepada para syuhada Uhud. Setelah itu kita sebentar bergeser menuju diorama tentang pertempuran Uhud. Baru setelah itu silahkan dengan kegiatan masing-masing untuk mungkin membeli kurma dan segala macam, silahkan, atau membeli pakaian-pakaian, karena biasanya di Uhud ini barang-barang yang ditawarkan lebih murah dibanding di tempat lain. Turun, kita turun.
kita turun, yang mana masih kuat turun, supaya kita melihat bagaimana dulu para sahabat berjuang, bertempur di tempat ini menghadapi kaum musyrikin. Meliput nih, jangan ikan meliput. Ya, Sumat. Guru nih sama. Perpayung lah. Tomat bayan. Ada topi nggak? Enggak, topi itu lebih enak daripada payung. Bisa gak? Mantap. Bisa gak? Mantap. Enggak. Weh, berubah deh. Jor, mau kerja? Payung. Tuh. Iya, udah enak payung. Gugur. Mana jamaah yang lain? Jadi nanti sekalian dijelaskan. Ada bawa buku adalah. Duduk. Ada bawa duduk. Ada yang bawa buku doa tuh lah. Nah, ada bawa buku doa yang mana? Anak balas serang cara apa deh? Yang balik mana pelit malitan.
Kita mau monitor kan. Guru apuan, monitor ka guru apuan. Salam. ربي يا لي مبلا لي مبلا السرير ربي يا لي مبلا لي مبلا السرير وصلت السرير ايوه الهيلو 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 Rambut Fatima Juriyah. Oh, mana nyari. Oh, tuh nah guru. Nah. Di ujung sana tuh guru boleh. Iya tuh. Iya itu ujung. Sing. Rasanya anunya di situ loh, yang dioramanya itu loh. Jan. Salam ambil. Orang banyak kita ada di anu buannya. مر علي كثير ترى ما غير يا ويله ويله بس يقدروا يقدروا Sudah semua kah? كثير مر علي تصدق اخوان مويه مويه بارد اخوان واللي حاب يتصدق اخوان مويه السلام عليك. السلام عليك يا عم النبي. يا عم النبي. سيدنا حمزة بن عبد المطلب. سيدنا حمزة بن عبد المطلب. السلام عليك. السلام عليك يا أسد الله. يا أسد الله. يا أسد رسول الله. يا أسد رسول الله. السلام عليك. السلام عليك يا سيد الشهداء. يا سيد الشهداء. السلام عليك. السلام عليك يا مصعب بن عمير. يا مصعب بن عمير. يا قائد المختار. يا قائد المختار. يا من أثبت قدميه يا من أثبت قدميه على الرماه على الرماه حتى أتاه اليقين. حتى أتاه اليقين. السلام عليكم. السلام عليكم يا شهداء أحد. يا شهداء أحد. اللهم اجزهم عن الإسلام وأهله أفضل الجزاء وارفع درجاتهم وأكرم مقامهم بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا الله. اللهم ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم من أنواع الخير إلى سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ذريته أمته الكرام. ثم خرجنا إلى جميع آل بيت رسول الله وصحبه رسول الله. ثم
أبد الأئمة الموجودين من كل دين والدين اللهم صل وسلم إلى رجال ثم خصوصا إلى سيدنا حمزة بن عبد المطلب مصعب سيدنا مصعب بن عمير وجميع النبيين بهذه المقبرة من المسلمين والشهداء اللهم اغفر لهم اكرم نزولهم وسلم لهم واجعل جنة مثواهم برحمتك يا رب تعال بسرعة وبركاتهم ربي بنفعنا وبركاتهم واهدنا الجنة ربي بنفعنا وبركاتهم واهدنا الجنة اللهم ارحمهم رحمة واسعة اللهم ارحمهم رحمة واسعة اللهم ارحمهم رحمة واسعة برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد يجمع بيننا وبين حبيبنا محمد وسلم في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم جميع الشهداء اللهم ارحم جميع الشهداء اللهم ارحم جميع الشهداء اللهم ارحمهم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد وجور أمة سيدنا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. سبيل حلال gratis. Kita ke ada dioramanya di sebelah yang dijelaskan di situ sedikit. Halal. Kita terus. شوف لما Ayo sana semuanya ayo. Pak. Yang anu dioramanya dulu di mana ya? Yang di dinding ada gambar yang anu di situ kan, di situ kan? Ada di dinding tuh gambar penjelasan anunya tuh nah. Oh sebelah sana tuh. Sana tuh. Mana? Sebelah sana. Situ kah? Nanti kita ke situ kah? Selajur aja sekalian daripada anu. Jadi dijelaskan sedikit kan sekalian bersama. Coba tuh mana? Main di situ aja lah. Itu kah? Kalau ulun melihat tuh di dinding anu tuh, dinding sana tuh, Dindingnya. tuh dinding itu yang ada madrasah tuh. Biasa kan parkir bis di situ tuh. Iya harusnya di sana lah. Nggih. Panas biar penyakitnya hilang. Dapat rahmat. Pegang. Mau panas saya. Ini 10 panen sos kena di sini. Dinding itu kayaknya lah. Nggih.
Udah. Oh, parak. Barak sini. Ngumpul. Mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah sekalian, kita sedang berada di Gunung Uhud. Gunung Uhud yang di belakang kita ini adalah gambaran Gunung Uhud yang besar ini. Adapun Gunung Rumah ini, Bukit Rumah itu yang itu. Dulu Bukit Rumah tidak serendah itu. Bukit Rumah itu besar. Bukit Rumah itu besar. Jadi Bukit Rumah besar, sekarang dipangkas seperti itu. Jadi Bukit Rumah itu besar. Jadi dulu kaum muslimin kota Madinah ada di sini. Jadi mereka naik, coba kalau kita perhatikan, kenapa ada Gunung Rumah itu, yang orang-orang naik ke atas yang itu. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat posisi atas tuh adalah kelihatan lah, yang payung bakalah sebutin. Nah ini kaum muslimin naik. Kaum muslimin ini cuma berjumlah 700 orang. Karena di pertempuran ini ada 300 orang mundur dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik. Sehingga dari 1000 kurang 300 sisa 700. Nabi menyadari jumlah yang 700 sedangkan musuh itu berjumlah 3000 orang. Sehingga Nabi menempatkan pasukan di sini. Jadi kalau kita perhatikan 700 pasukan itu Nabi tempatkan sebagian di sini, di tengah, dan sebagian di gunung ini. Di gunung ini disebut Jabal Rumah karena di sini Nabi meletakkan para pemanah. Jadi memang orang-orang yang bidik memanah diletakkan di sini. Dan Nabi tidak maju, tetapi Nabi menunggu di sini. Kalau kita perhatikan, ini supaya sebanyak apapun jumlah musuh, kada berguna apabila bertemu di cekungan kecil seperti ini. Nah, untuk apa ini Nabi meletakkan pemanah? Karena dulu kafir Quraisy itu terdiri dari 3 bagian. Pasukan di sini ini dipimpin oleh Khalid bin Walid. Di sini dipimpin oleh Abu Sufyan, pasukan utama. Nah, ada kalau di sini dikatakan Ikrimah bin Abu Jahal, ada tiga. Di sini Abu Sufyan yang mimpin. Ini Abu Sufyan. Ini pasukan utama. Pasukan pemukul pertama di sini. Nah, ini pasukan sayap kiri dipimpin Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal. Nah, ini adalah pasukan berkuda dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nah, inilah yang mencoba untuk ini berperang. 2 pasukan ini berperang dan tidak bisa mengalahkan pasukan Nabi di sini. Karena disiplinnya kaum muslimin
dan mereka keberanian mereka sehingga bisa mengimbangi dan bahkan sempat mengalahkan 3.000 pasukan ini. Dari awal Khalid bin Walid ini berusaha untuk mengelilingi gunung ini. Kalau pian pahami, mereka berusaha berkeliling untuk menyerang Nabi dari belakang supaya Nabi itu posisi terjepit. Tetapi semua itu percuma karena di sini diletakkan pemanah, sehingga mereka tidak bisa memasuki celah ini terkecuali dipanah oleh kaum muslimin. Nah inilah Nabi meletakkan. Ada sedikit sini hendak maju mobil. Ya. Afwan Amah. Syukran, Ya tawak. تفضلوا. كيف حالك؟ يا الحمد لله طيبين. يا حيا هذه معركة أحد. يا مرحبا. ربنا يرحم جميع شهداء أحد وعن المسلمين. مرحومين الصحابة نعم مرحومين رضي الله عنهم أجمعين. رضي الله عنهم ولكن نحن نعمل إن شاء الله بسيرتهم. Amin amin. Ya hayya marhaban. Nah sekarang perhatikan lagi. Jadi di sini berkali-kali Khalid bin Walid berusaha untuk mengelilingi tapi kada bisa. Sampai akhirnya ketika pasukan ini sudah kada merasa bisa menang lagi, akhirnya mereka lari tukang langgang karena tidak bisa berhadapan kaum muslimin yang ada di sini. Akhirnya mereka lari, terus lari. Orang dulu kalau lari perang itu pedang, tameng semuanya dilepas karena itu menjadikan beban berat. Sehingga mereka lari tunggang langgang dikejar oleh kaum muslimin. Makanya dulu dikenal ghanimah, rampasan perang. Jadi kaum muslimin mengambil pedangnya, mengambil tamengnya untuk dijadikan bahan kalau suatu saat nanti ada lagi pertempuran. Nah semua barang-barang berharga mereka buang. Mereka buang, lalu kemudian mereka mundur. Kaum muslimin maju mengambil harta mereka. Kemenangan itu sudah 99%. Karena ini memang benar-benar sudah mundur. Nah melihat itu, yang di gunung ini sudah diberi Nabi amanah. Ujar Nabi, apapun yang terjadi, apakah kami menang, apakah kami kalah, ibaratnya bangkai kami dimakan burung, tetap jangan mundur dari gunung ini. Kami menang, kami kalah, kajar Nabi, jangan turun sebelum aku perintahkan. Nah tapi yang kasihan sahabat di gunung ini mungkin melihat karena Nabi Muhammad sudah dengan yang lain sahabat ini sudah benar-benar memukul mundur dan musuh pun mundur sehingga mereka sudah tidak lagi berperang, tetapi sebagian sudah mengambil harta-harta rampasan, sehingga kasihan mereka mengira bahwa kemenangan sudah didapatkan, sehingga mereka pun ikut turun untuk membantu sahabat yang lain di dalam mengumpulkan rampasan perang tadi. Sehingga tertinggal hanya beberapa orang saja yang tetap tidak turun terkecuali Nabi perintahkan. Rupanya diam-diam Khalid bin Walid memperhatikan dari jauh. Ketika pasukan ini turun, Khalid bin Walid kembali berputar sehingga kemudian tiba-tiba beliau sudah tiba di sini dan sebagian pasukan dibagi dua. Sebagian naik ke gunung untuk membantai beberapa orang yang tersisa dan sebagian lagi masuk dan akhirnya mereka kembali bertemu di sini melihat tiba-tiba pasukan Nabi mundur ke belakang karena ternyata Khalid bin Walid masuk, maka yang tadinya mundur ini kembali lagi. Sehingga terjepitlah pasukan Nabi di antara dua pasukan ini. Sehingga Nabi tidak mampu lagi untuk kembali ke sini. Nah, di momen inilah gugurnya Sayyidina Hamzah. Sayyidina Mus'ab bin Umair. Jadi Sayyidina Hamzah itu terbunuh di sini, dipanah oleh yang bernama ditombak. Jadi Hamzah ditombak oleh orang yang bernama Wahsy. Yang mana Wahsy ini ditugaskan cuma satu Bapak Ibu, datang ke sini cuma untuk menombak Sayyidina Hamzah. Dia dibayar hanya untuk menombak Hamzah. Kenapa? Karena Hindun ini istri Abu Sufyan, itu abah dan saudaranya dibunuh oleh Sayyidina Hamzah di perang Badar. Jadi Hindun ini dendam. Sehingga kemudian beliau membayar Wahsy untuk memanah Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah terbunuh, Nabi Muhammad pun gigi beliau tanggal di sini. Jadi Nabi Muhammad, makanya ulun tadi katakan kita ini panas, kada ada apa-apanya dibanding perjuangan sahabat di sini berperang, berhadapan dengan musuh yang ingin membunuh mereka. Jadi sahabat itu, Nabi Muhammad itu Bapak Ibu memakai helm besi. Helm besi Nabi itu tipis. Nah, lalu ada orang musyrikin yang melemparkan lembing tombak sehingga tombak itu menumbuk pipi Nabi. Sampai besi itu masuk ke dalam pipi Nabi. Jadi besi helm itu lempak, peyot,
masuk ke dalam pipi sampai memutuskan gigi Nabi, patah gigi Nabi. Nah, dalam keadaan begini, Nabi itu dipanah, dilembing, tapi ada satu sahabat yang berdiri tegar, yaitu Sayyidina Mus'ab bin Umair. Beliau berdiri di sekitar Nabi dan menahan setiap panahan yang tertuju kepada Nabi. Makanya di dalam doa itu dikatakan, wahai pemuda yang kakinya selalu tegar untuk berdiri melindungi Nabi dari serangan musuh, ya Sayyidina Mus'ab. Mus'ab ini, makanya 2 orang itu disebut selain dari yang lain tadi, kan ada 70 orang yang gugur. Yang disebut Sayyidina Hamzah, paman Nabi, dan Mus'ab bin Umair. Mus'ab ini, dulu ulun ceritakan, Mus'ab ini tadinya orang kaya, tetapi masuk Islam dan meninggalkan kekayaannya untuk berjuang dengan Nabi. Dulu ulun sudah ceritakan, Sayyidina Mus'ab itu di Mekah kada pernah memakai baju kecuali sutra. Tapi setelah bertemu dengan Nabi dan beriman, beliau diusir, sehingga beliau memakai baju kasar. Dan disinilah Nabi menangis ketika wafat Sayyidina Mus'ab, dikuburkan di Uhud ini. Beliau ketika ditutup tubuhnya dengan kain, ditutup wajahnya, kelihatan batisnya, ditutup batis, kelihatan muka. Artinya ketika meninggal, kain penutup aja kadada, kain penutup kadada. Padahal tadinya beliau ini orang yang sangat sugih. Jazakallah khair. Rabbana yanfa'u insyaallah. Alhamdulillah, jazakallah khair. Nah, payung dia. Nah, jadi ini. Nah, baik, sedikit lagi. Lalu ketika Nabi sudah berdarah dan sahabat banyak yang gugur, itu maaf. Karena apa? Sampai sahabat tuh kebingungan. Sampai jaka bahasa orang tuh sampai tak anu kawan bingung sudah. 70 orang meninggal, sahabat kebingungan. Sampai sebagian sahabat itu Bapak Ibu mengira Nabi itu meninggal. Karena Nabi itu sempat terperosok ke dalam lubang. Nabi itu dikira meninggal. Nah, ini yang mematahkan semangat sebagian sahabat. Sampai sebagian sahabat yang lain mengatakan, di antara Sayyidina Umar, ujar Sirin, kalau memang Nabi sudah meninggal, apa lagi Sirin kita hidup di dunia ini? Ayo kita susul Nabi. Lalu mereka bertempur. Sampai akhirnya ada yang berteriak bahwa Nabi masih hidup. Lalu akhirnya mereka semua, Nabi mengajak sahabat, karena sudah kada mungkin lagi di sini. Kada ada lagi pelindung di gunung rumah. Lalu akhirnya mereka semua mundur ke gunung ini. Ya, gunungnya ada di belakang gitu deh. Mereka mundur ke gunung ini, mereka naik ke gunung, supaya ketika mereka berada di atas gunung, maka kemudian musuh agak sulit menaiki, karena sudah terdahulu sahabat. Jadi bila ada yang naik dipanah, bila ada yang naik, Sayyidina Ali menunggu di atas. Sehingga akhirnya dari tempat ini, dari bawah sini, Abu Sufyan berteriak. Ujar Abu Sufyan, wahai Muhammad, hari ini adalah pembalasan atas kekalahan kami di perang Badar. Dan akan tiba waktu yang menentukan di mana kita akan bertemu lagi. Maksudnya karena adalah pertempuran Khandaq bagaimana maksudnya. Nah, ini ketika Nabi berada di atas, di sana di belakang bangunan ini, ada gua. Di belakang bangunan ini ada gua, yang gua itu dulu Nabi beristirahat di sana, dan dikatakan gua itu baunya harum sampai hari ini. Tetapi sayangnya gua itu hari ini telah ditutup menggunakan cor semen. Jadi mulut gua itu ditutup pakai dicor semen. Tetapi ada sedikit lubang yang kalau lubang itu pian cium, harum tercium dari lubang itu. Harum, bujur-bujur harum. Nah, inilah sejarah di mana darah Nabi tertumpah di tempat ini. Nah, demikian para hadirin sekalian, para jamaah, para tamu Allah, di bukit inilah dulu Nabi beristirahat. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti apabila kita melewati Khandaq kah? Tapi mungkin kalau di Khandaq lewat. Di Khandaq itu adalah pertempuran berikutnya, yaitu pertempuran yang mana Nabi menggali parit untuk mengelilingi kota Madinah. Sedikit lagi gambaran para jamaah sekalian, kami ulang. Di tengah ini pemimpin pasukan adalah Abu Sufyan. Di sini adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Di sini adalah Khalid bin Walid. Nah, nanti di belakang ada pemimpin pasukan perempuan. Ada bebinian di perang Uhud. Bebinian ini tugasnya menyemangati lelakian. Nah, yang memimpin ini namanya Hindun. Hindun inilah yang nanti ketika Sayyidina Hamzah meninggal, beliau itu dibelah perut beliau sampai jantung beliau itu, hati beliau itu dikunyah. Nah, ini berapa? 4 orang lah, termasuk Wahsy 5. Ikrimah, Abu Sufyan pemimpin umum, Ikrimah pimpinan pasukan berjalan, Khalid bin Walid pimpinan pasukan berkuda, kemudian Hindun pimpinan pasukan perempuan, kemudian siapa?
Wahsy yang memanah Sayyidina, yang menombak Sayyidina Hamzah. Nah, ini orang ketika para sahabat berada di gunung itu, di gunung belakang, sahabat berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, itu sahabat pian dibantai di bawah, paman pian dibunuh, angkat tangan pian, laknat mereka semua itu, kutuk mereka semua itu. Apa gunanya orang-orang seperti ini yang datang ingin membunuh nabinya? Nabi yang hendak menyelamatkan dibunuh, diperangi. Paman Sirin dibunuh. Ya Rasulullah, angkat tangan pian supaya gunung ini ditimpakan, supaya mereka dikutuk. Apa jawaban Nabi? Ujar Nabi, ma bu'itsu syattam wala la'an. Itu posisi Nabi berdarahan. Nabi menjawab, ujar Nabi, aku tidak diutus Allah sebagai tukang laknat. Aku bukan tukang caci, aku bukan tukang sumpahi manusia. Ujar Nabi, innama bu'itsu rahmatan lil alamin, tetapi aku diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Lalu Nabi mendoakan mereka dari atas gunung itu. Padahal yang di bawah ini orang-orang yang datang hanya membantai. Nabi angkat tangan, Nabi doakan supaya mereka mendapat petunjuk. Apa yang terjadi? Abu Sufyan masuk Islam. Rayit, tamam. Ini Abu Sufyan di sini di tengah. Masuk Islam di ketika sebelum terjadinya Fatu Mekah. Detik-detik Fatu Mekah masuk Islam Abu Sufyan. Abu Sufyan masuk Islam menjadi sahabat. Anak beliau ini Hindun, istri beliau Hindun yang tadi mengunyah hati Sayyidina Hamzah juga masuk Islam. Hindun ini istri Abu Sufyan. Dua-duanya masuk Islam, melahirkan anak di kemudian hari namanya Muawiyah bin Abu Sufyan. Dialah yang mendirikan dinasti Bani Umayyah. Ya, termasuk daripada Khalifah Bani Umayyah ini adalah Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini anaknya. Sekian ratus tahun berjasa dalam pemerintahan Bani Umayyah. Anak dari Abu Sufyan Hindun. Ikrimah yang tadinya datang hanya membunuh Nabi balas dendam. Karena Abu Jahalnya terbunuh di perang Badar. Abu Jahal mati di perang Badar. Anaknya datang balas dendam. Tapi ketika Nabi doakan dari atas gunung itu, maka di kemudian hari Ikrimah pun masuk Islam dan menjadi orang yang salah satu yang paling berjasa sehingga kita bisa membaca Quran hari ini. Karena beliau ini salah satu ahli penulis wahyu adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal. Nah, katibil wahyi. Wahyu. Habis itu baru di sini Khalid bin Walid. Jadi ini masuk Islam dan berjasa atas Quran yang kita kumpulkan sekarang, Mushaf Utsmani. Nah, ini Khalid bin Walid itu kemudian juga masuk Islam, menjadi panglima yang setelah masuk Islam tidak terkalahkan. Kada pernah kalah bertempur membela agama Allah, sampai digelar Saiful Ilah, sampai digelar Saifullah. Makanya ada orang kalau bernama Saifullah Al-Maslul, Khalid bin Walid. Maslul yani maslul. Ujarnya Khalid bin Walid itu adalah pedang Tuhan yang terhunus, yang siap menebas siapapun yang memerangi agama Allah. Nah, jazakallah khair. Nah, jazakallah khair. Ini Khalid bin Walid, kada pernah kalah di pertempuran. Aina qabr Khalid? Di Syam lah. Di Syam. Nah, jadi kubur Sayyidina Khalid itu ada di Syam. Nah, kemudian radhiyallahu anhu wa an jadi ashab Rasulullah. Asqiyah? Berapa? 20 يلا لك انت يلا. Biar a'tuhum. يلا Ambil. Biar dibayar. Minum. A'tuhum. Ambil aja. Rabbina yaskina min kafil Mustafa insyaallah. Ya tayyib. Alas. Ambil dulu. Ya Rabbi ya Rahman ya Khaliqal Insan. Tarik rasta. Bismillah. La tunsum. Dingin kah? Dingin. Ya kira ada. Ambil. Ada ulun ada. Allahu Akbar. Ambil bu. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi lah. Ya. Ini Khalid bin Walid masuk Islam dan tidak terkalahkan. Makanya bila ada orang bernama Saifullah itu mengambil dari sini. Pedang Allah artinya. Pedang Allah yang terhunus, yang siap melawan siapapun yang memerangi agama Allah. Terakhir siapa ya? Terakhir Wahsy. Ingat tadi Wahsy, siapa Wahsy? Yang menombak Sayyidina. Nah, beliau masuk Islam.
Lalu kemudian di zaman Sayyidina Abu Bakar ada orang mengaku nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab mengaku nabi palsu. Nah, ketika terjadi pertempuran besar antara kaum muslimin dengan pasukan ya man hadza tayyib. Ya tayyib. Ya akhi. شو الحرب بين المسلمين ومسيلمة الكذاب في يمامة ها؟ في اليمامة نعم. في اليمامة. مسيلمة الكذاب قتله وحشي في نفس الوقت الذي قتله. Naam. Jadi ini Wahsy berangkat bersama pasukan kaum muslimin untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab yang mengaku nabi palsu tadi. Terjadi pertempuran itu di Yamamah. Nah, disitulah terbunuh puluhan para penghafal Quran. Jadi pertempuran melawan Musailamah inilah cikal bakal di mana Al-Quran itu dibukukan. Karena banyak sekali para penghafal Quran terbunuh di sana. Makanya kemudian Sayyidina Umar berinisiatif bagaimana untuk dikumpulkan Quran itu. Sehingga terkumpul di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Mushaf Utsmani namanya. Baik. Wahsy ada bisi tombak kalau tadi digunakan untuk menombak siapa? Sayyidina Hamzah. Nah, ternyata dengan izin Allah, tombak itu juga lah yang digunakan untuk membunuh Wahsy si nabi palsu tadi. Beliau datang berperang dengan tombak yang sama, beliau tombak Wahsy, sehingga setelah itu beliau berkata menombak Musailamah. Ujar beliau, dengan tombak ini aku pernah membunuh manusia terbaik, dan dengan tombak ini juga aku membunuh manusia terburuk. Manusia terbaik yaitu Sayyidina Hamzah, manusia terburuk adalah Musailamah Al-Kadzab. Nah, inilah tempat, mudah-mudahan di tempat yang mulia ini, di tempat yang dicintai oleh Nabi, kita semua mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama para syuhada Uhud dengan Sayyidina Hamzah, Sayyidina Mus'ab, dan para sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, inilah akhirnya para jamaah sekalian, kita jangan ikut-ikut golongan orang-orang yang mencaci sahabat. Lihat kayak apa beratnya perjuangan para sahabat bersama Nabi Muhammad, berperang, sedikit pun kada mundur di dalam menghadapi musuh-musuh Allah. Jadi oleh karena itu cintai seluruh sahabat. Mudahan Allah merahmati mereka semua dengan rahmat yang luas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Ini panasnya hari, mudah-mudahan membakar dosa kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Mudah-mudahan keluarga kita yang ada di kampung, mudah-mudahan Allah beri juga kesempatan bisa berziarah ke tempat ini insyaallah. Mudah-mudahan kita berataan dikabulkan segala hajat, diampuni segala dosa. Mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khatimah. Ba'da tulil umur fi khair wa afiyah. Ala hadhihi niyyah ala kulli ma nawabihi salafus salih. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. إن شاء الله إن شاء الله. صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم أهل الديار. يا أهل الديار من المؤمنين. من المؤمنين والمسلمين. والمسلمين. أنتم السابقون. أنتم السابقون. وإنا إن شاء الله. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم الأجر والعافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولجميع المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. الحمد لله رب العالمين. أكرمكم الله. هذا 20 أقول موية إن شاء الله. هذا والله أجر ثواب. خلاص شوف 20 أقول. كم قول له يا أنا ما حشت خلاص لا موية مويه كم لا هذا موجود أنت تدفع؟ أيوه خلاص. جزاكم الله خير إن شاء الله.